Salam rahayu bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membuat pembahasan mengenai spiritual, dan karena ada beberapa subscriber saya atau mungkin viewers yang sedang mengalami spiritual awakening, jadi saya ingin mungkin agak lebih detail lagi dalam memberi masukan kepada Anda agar Anda yang baru pemula, yang mungkin sedang mengalami spiritual awakening tidak tersesat, atau mungkin karena saya mengerti Anda membutuhkan panduan ya, dan banyak sekali panduan-panduan yang mungkin kita harus berhati-hati ya. Jadi jangan sembarangan mencari guru spiritual misalnya sebelum Anda benar-benar tahu ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan apa itu spiritual ya. Jadi spiritual adalah kemampuan untuk mengenal jiwa kita ya, mengenal Tuhan Anda, Tuhan kita, atau yang disebut dengan kecerdasan jiwa ya. Jadi spiritual itu yang mana semangat Anda dibangkitkan ya. Jadi yang mana kita hidup dengan mengikuti kata hati atau intuisi ya, bisa membantu mengatasi masalah seseorang dan membantu berdamai ya, mewujudkan hidup sesuai visi misi ya, mandiri, mampu bertahan dalam cobaan berat ya. Jadi orang yang mengenal jiwanya, mengenal energi, itulah yang disebut dengan kebangkitan spiritual ya. So, orang spiritual ini biasanya akan mampu berkomunikasi dengan, sebenarnya bukan berkomunikasi, tapi lebih bisa merasakan kepekaan energi ya. Kalau berkomunikasi dengan para malaikat ya, mengenal intrapersonal dan interpersonal Anda ya, mengenal siapa diri Anda yang sebenarnya ya, seperti proses penemuan jati diri Anda ya. Jadi orang spiritual itu akan menjadi dirinya sendiri ya. Banyak hal pemahaman mengenai spiritual, dan setiap individu memiliki pengalaman kebangkitan spiritual yang tidak sama. Jadi jika Anda bertanya kepada guru spiritual tentang apa itu spiritual, jawaban mereka tidak sama, tidak akan sama. Begitu juga dengan saya, karena saya memiliki pengalaman kebangkitan spiritual sesuai versi yang saya alami. Jadi jika Anda bertanya kepada saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi proses kebangkitan spiritual seseorang itu tidak sama. Jadi sekalipun Anda mencari guru spiritual yang sudah mungkin tinggi ilmunya, dan Anda bertanya apa itu spiritual, beliau tidak akan pernah bisa menjelaskan apa itu spiritual. Karena spiritual itu sesungguhnya adalah kecerdasan jiwa yang mana kita hidup sesuai dengan intuisi kata hati kita, dan semuanya kembali pada diri Anda sendiri ya. Jadi mungkin bagi Anda yang sedang mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ya, harus berhati-hati jika Anda ingin mencari seorang pembimbing ya. Ada sedikit masukan dari saya, dan ini bukan berarti saya mempengaruhi Anda untuk tidak percaya ya, tapi perlu Anda garis besari bahwa jiwa-jiwa yang terbangun spiritual itu akan dibimbing jiwanya oleh semesta, oleh your spirit guide, oleh penjaganya ya, untuk berada pada posisi di mana dia berada.
kita akan dituntun ya. Makanya yang harus utama Anda lakukan adalah dengarkan intuisi Anda ya. Untuk mendengarkan intuisi ini semua butuh proses, dan ini pembahasannya bisa di video lainnya ya, tidak di sini karena di video ini saya hanya memberi Anda pengertian apa itu spiritual agar Anda tidak salah melangkah, agar Anda tidak salah dan berhati-hati dalam mencari seorang pembimbing ya. Jadi saran saya sesuai pengalaman yang saya alami, di saat saya proses penemuan jati diri, saya bingung, saya berada pada titik terendah kehidupan atau dark night of the soul, saya sedang menghadapi tower moment ya, yang mana hidup saya benar-benar terasa hancur dan bahkan seperti mungkin mati ya. Di saat itulah saya bingung mencari informasi kemanapun, saya bingung kenapa dengan diri saya ya, siapa diri saya. Dan Anda boleh percaya apa tidak, semua ilmu yang saya miliki hingga detik ini semua saya dapatkan dari hasil saya belajar sendiri dan mencari informasi sesuai kemampuan saya sendiri. Salah satunya saya dibantu melalui channel-channel yang mana itu bagi saya bisa saya jadikan masukan atau panutan ya. Jadi orang spiritual ini harus menjadi diri sendiri. Orang spiritual itu tidak tergantung kepada guru spiritual siapapun itu. Anda boleh menyerap ilmunya, Anda boleh mengambil pelajaran dari bimbingannya, tapi ingat Anda tidak boleh tergantung pada siapapun. Karena Anda orang spiritual dibimbing oleh semesta agar menjadi diri sendiri, mandiri dan mampu berdiri sendiri ya. Guru spiritual itu juga manusia, juga bisa mati. Kalau Anda ketergantungan di saat beliau mati, lalu Anda pasti akan bingung kembali ya. Tapi sebenarnya ini bukan alasan utama. Alasan utamanya memang kita sebagai orang spiritual harus menjadi diri sendiri. Tidak boleh ketergantungan oleh siapapun, sekalipun itu guru spiritual. Dan kenapa saya uraikan ini? Agar Anda tidak salah melangkah. Karena ada yang mengatakan bahwa saat proses kebangkitan spiritual itu harus mencari guru yang tepat agar tidak sesat. Nah, ini juga perlu digarisbesari. Sesat dalam arti apa? Ya, perlu Anda ketahui, di saat saya proses penemuan jati diri, karena saya masih awam, saya belum mengetahui apa itu spiritual, saya juga bingung mencari seorang guru. Yang mana pada akhirnya saya menemukan sebuah channel. Di situ saya percaya, saya pilih dulu, saya perhatikan, saya lihat dulu, saya simak dulu selama berbulan-bulan, baru saya memutuskan untuk memilih beliau. Yang mana pada akhirnya setelah dan itu pun juga untuk biayanya tidak murah ya, berjuta-juta. Tapi karena saat itu saya sangat membutuhkan pembimbing, saya bingung dengan hidup saya karena saya masih awam dan tidak ada satu orang pun yang mengerti apa yang terjadi dengan saya. Maka saya putuskan untuk belajar. Kemudian Anda tahu apa yang terjadi setelah saya mendapatkan panduan semuanya dari buku, semua saya pelajari, saya baca. Sangat-sangat amazing. Semua buku panduan yang saya baca, semua pelajaran yang saya terima, itu pun juga saya belajar jarak jauh, tidak langsung. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari beliau. Setiap pertanyaan saya yang saya ajukan ke beliau tidak membuat saya merasa puas, tidak seperti apa yang saya inginkan ya. Karena ternyata beliau bukan orang yang mengalami spiritual awakening, hanya seorang master yang ini privacy tidak bisa saya sebutkan.
Jadi guru spiritual ini adalah bagi Anda yang sedang mengalami spiritual awakening hanyalah perantara, ya, hanyalah perantara sebagai pembimbing. Seperti misalnya petunjuk yang akan mengarahkan jalan Anda, itu saja, ya. Tapi bagaimana Anda menuju puncak kesadaran tertinggi, bagaimana Anda menemukan siapa diri Anda, semua itu ada pada diri Anda sendiri, ya. Karena spiritual itu kecerdasan di jiwa, yang mana kita hidup sesuai dengan kata hati, intuisi Anda ada pada diri Anda sendiri, bukan di orang lain, ya. Jadi bagi Anda yang sekarang complicated mengenai spiritual awakening, mengenai kehidupannya, ya, yang mana mungkin saya perlu membuat video yang ciri-ciri spiritual awakening, sehingga Anda mungkin akan nyambung dengan apa yang saya ucapkan, ya, setelah ini. Jadi bagi Anda harus berhati-hati, ya. Seorang guru spiritual hanya berpengaruh atau hanya hanya seperti misalnya Anda sedang belajar sesuatu ilmu. Jadi kita para pembimbing spiritual ini hanya alat sebagai petunjuk arah saja. Seperti itulah kita, ya. Jadi Anda jangan ketergantungan sama guru spiritual. Anda harus masuk ke dalam diri Anda sendiri, ya. Tapi melalui ilmu yang para guru spiritual berikan kepada Anda, bimbingannya Anda saring, ya. Anda serap ilmunya selagi menurut Anda itu benar, ya. Selagi menurut Anda tidak nyambung, tidak benar, jangan dipakai. Seperti yang saya pernah alami sendiri. Dalam proses kebangkitan spiritual saya sudah membayar berjuta-juta, ya. Bahkan bisa mendekati puluhan. Tapi apa yang saya dapatkan? Nol. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Setiap kali pertanyaan mengenai spiritual tidak terjawab. Lama-lama saya berpikir, kenapa saya tidak pernah menjawabkan jawaban dari semua pertanyaan saya. Akhirnya saya menyadari bahwa orang spiritual itu ternyata harus menjadi diri sendiri, tidak boleh tergantung, karena jawaban itu ada pada diri saya sendiri. Jadi beliau hanya sebagai penuntun. Saya ambil ilmunya yang sekiranya bisa saya serap. Beliau hanya seperti jembatan yang dikirim semesta untuk saya, untuk menuntun saya, itu loh tempat kamu, itu saja. Jadi saya juga mendapatkan ilmu dari beliau, saya mengambil, dan ternyata saya menyadari bahwa sebenarnya apa yang saya dapatkan dari beliau itu bakat yang mana selama ini terpendam, yang belum saya sadari, ya. Jadi orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu bakat-bakat terpendamnya akan muncul, akan mulai terlihat. Hanya saja kadang kita memang perlu membutuhkan seorang pembimbing spiritual sebagai jembatan untuk menunjukkan bakat kita, ya. Tapi yang menggali bakat kita, yang menggali potensi diri kita, itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Itulah yang saya lakukan. Jadi saya terus belajar bermeditasi, saya searching, mencari informasi, yang mana pada akhirnya saya menemukan channel di situ, channel khusus untuk musik-musik meditasi, yang mana di situ hati saya terpanggil, ya, untuk memilih channel itu. Saya dengarkan, saya terus meditasi, belajar meditasi. Saya beranikan diri walaupun saya takut, karena saya takut begitu meditasi tidak bisa kembali, semua ketakutan ada di kepala saya. Tapi dengan kekuatan
saya percaya bahwa saya dituntun, tiba-tiba saya mendengarkan musik tersebut selama beberapa bulan, yang mana pada suatu hari ketika saya mendengarkan musik 7 cakra mayor ya, penyembuhan cakra mayor, itu yang mana saya merasakan bahwa ada energi dari bawah yang menjalar ke atas seperti ular ya, dari tulang sumbi ya kalau orang bilang. Jadi tapi waktu itu saya belum menyadari apa itu, saya hanya bisa merasakan energi yang berjalan menjalar ke atas, dan apa itu saya tidak tahu. Dan baru setelah saya mempelajari buku yang diberikan master saya ya, saya baru tahu bahwa itu adalah proses kebangkitan Kundalini ya. Dan sebelum saya mengerti membaca buku yang diberikan oleh master saya, itu sebenarnya Kundalini saya sudah bangkit, tapi saya belum mengerti, saya tidak memahami ya. Jadi sebelum master saya mengajari saya mengenai apa itu Kundalini, bagaimana proses kebangkitan Kundalini, dan Reiki dan sebagainya ya, sebenarnya Kundalini saya sudah bangkit dengan sendirinya setelah saya sering bermeditasi ya, mendengarkan musik meditasi ya, dan tanpa saya sadari itulah yang dinamakan dengan kebangkitan Kundalini. Dan baru saya ngeh setelah saya selesai mempelajari buku panduan yang diberikan master saya, oh itu yang dimaksud dengan kebangkitan Kundalini. Jadi sebenarnya saya itu dari lahir sudah memiliki bakat terpendam, yaitu memiliki energi Reiki, juga Kundalini saya bangkit dengan sendirinya ya. Tapi saya belum menyadari karena saya masih awam, saya belum tahu apa itu spiritual, apa itu Kundalini ya. Jadi ilmu yang saya ambil dari master saya itu hanya pemahaman apa itu Kundalini, apa itu Reiki, dan bagaimana proses kebangkitannya ya. Hanya itu saja. Mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar meditasi, di saat saya meditasi mengalami hal ini hal itu, semua saya pelajari sendiri. Saya mendapatkan informasi hasil dari saya observasi dari sebuah channel dan dari Google, itu saya pelajari sendiri. Inilah yang dimaksud dengan bahwa orang dalam proses penemuan jati diri itu kita dituntun, kita dibimbing ya. Jadi saya menyerap ilmu yang diberikan master saya, tapi saya tetap menjadi diri sendiri. Disitulah saya sadar kenapa setiap pertanyaan saya tidak seperti jawaban yang diberikan master saya, tidak seperti yang saya inginkan. Kenapa saya tidak mengalami seperti yang master saya katakan dari semua ilmu yang diberikan yang saya pelajari. Ternyata memang saya harus menjadi diri sendiri dengan semua keunikan saya. Dan setelah saya mampu bermeditasi dengan baik dan ada keajaiban terjadi, saya mampu bicara dengan diri saya sendiri. Saya bertanya, entah kenapa saya memiliki pemikiran bahwa siapakah master saya sebenarnya? Apakah beliau bukan orang spiritual? Kenapa beliau tidak bisa menjawab setiap pertanyaan saya? Dan jawabannya adalah beliau bukan orang spiritual, tapi beliau hanya seorang master Reiki Kundalini, dan beliau tidak mengalami spiritual awakening yang saya alami, sehingga beliau tidak bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan saya seperti orang-orang yang pernah mengalami spiritual awakening secara real. Disitulah saya menemukan pemahaman. Dan apakah setelah itu saya marah atau menegur beliau? Tidak. Apakah saya terus komplain karena saya sudah membayar mahal, ternyata saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Tidak. Kenapa? Karena itu semua sudah proses, bagian dari proses. Semesta mengirimkan beliau
sebagai jembatan agar saya bisa menyadari bakat-bakat yang terpendam saya, agar saya bisa menyadari siapa diri kita, ya. Jadi apapun yang sudah kita keluarkan mengenai uang itu tidak pernah saya pikirkan, karena ilmu adalah mahal, tidak ada harganya. Jadi saya anggap itu adalah proses yang mana jalan saya harus seperti itu. Cukup saya diam dan memahami. Setelah itu saya pamit undur diri dari semua grup, lalu saya belajar memperdalam spiritualitas saya sendiri hingga detik ini. Jadi bagi saya semua orang adalah guru. Sekalipun Anda juga guru, siapapun Anda yang mungkin kebetulan berbicara akan suatu hal yang mungkin kebetulan, jadi semua orang bagi saya itu petunjuk, semua orang adalah guru, ya. Karena sebagai seorang spiritual kita diarahkan untuk menjadi orang yang rendah hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin orang itu tidak memiliki keinginan apa-apa. Itu yang dimaksud dengan manunggaling kawula ing Gusti. Bagi Anda yang mengalami spiritual awakening dan sudah berada pada kesadaran tertinggi, Anda akan memahami apa maksud saya, ya. Apa itu manunggaling kawula ing Gusti? Jadi sebenarnya hidup ini sangat simpel, saudara-saudara, ya. Jika kita benar-benar memahami apa itu arti kehidupan yang sesungguhnya. Disinilah saya ingin sharing kepada Anda semua, karena saya terpanggil dan untuk sharing kepada Anda semua mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, ya. Jadi ingat, hanya orang-orang yang pernah, jiwa-jiwa yang pernah mengalami spiritual awakening secara real yang mampu memberi Anda arahan, yang mampu menuntun Anda ke jalan spiritual yang sebenarnya. Dan ingat, semua pengalaman kebangkitan spiritual seseorang itu tidak sama, ya. Jadi jika Anda mungkin mendapatkan masukan arahan dari para pembimbing yang tidak sama, kok memang tidak sama, ya. Tapi intinya satu, bahwa spiritual adalah kecerdasan jiwa. Proses di mana Anda bertemu dengan jiwa Anda, dengan jati diri Anda. Proses Anda dalam menemukan Tuhan Anda itu sendiri, ya. Jadi kecerdasan jiwa. Jadi orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual ini jiwanya ingin selalu berkembang, ingin mengetahui banyak hal, ya. Energinya tidak mau diam, ya. Itulah yang dimaksud kebangkitan spiritual, ya. Jadi semangatnya bertambah. Jadi sampai di sini mungkin Anda memahami, dan semoga ini bisa menjadi masukan. Jadi berhati-hatilah, jangan bingung mencari guru. Jika memang Anda akan diarahkan untuk bertemu dengan seorang pembimbing yang cocok untuk Anda, yang memang itu dikirim semesta untuk Anda akan dituntun untuk bertemu dengan beliau, ya. Dan ingat, itu hanya sebagai jembatan dan petunjuk saja untuk menuntun Anda. Selebihnya untuk mencapai itu harus Anda sendiri, ya. Jadi saya sharing mengenai pengalaman saya ini agar Anda semua mengerti dan memahami, ya, mengenai apa itu spiritual. Karena saya membaca ada beberapa komen yang sedang mengalami kebangkitan spiritual, ya, terutama subscriber saya di sini. Saya merasa terpanggil dan seperti saya dipecut oleh penjaga saya, ya. Kenapa kamu nggak sharing pengalaman kamu? Kenapa kamu tidak membeli arahan, ya? Itulah kita jika sudah menjadi orang spiritual, ya. Kita harus mau keluar, kita harus mau sharing mengenai ilmu tentang apa yang kita alami. Karena itulah gunanya kita dibangkitkan, agar kita saling menuntun jiwa-jiwa yang lain yang merasa kebingungan, yang merasa butuh tuntunan. Jadi jika Anda benar-benar ingin mengerti apa itu spiritual, ya,
Jika Anda ingin benar-benar mencari seorang pembimbing spiritual yang sesungguhnya, spiritual itu kebebasan. Tidak ada seorang guru spiritual yang mengharuskan Anda harus percaya satu hal, Anda harus berguru ke saya, Anda harus begini, Anda harus begitu. Itu bukan spiritual. Jadi spiritual itu kebebasan, ya. Orang-orang spiritual ini jiwanya bebas. Dalam aturan semesta tidak ada harus begini, harus begitu, ya. Jadi bagi Anda yang benar-benar ingin terbimbing, ikuti kata hati dan berhati-hatilah dalam mencari seorang pembimbing, ya. Tidak ada suatu keharusan dalam spiritual. Anda harus bangkit dengan keunikan Anda sendiri, Anda harus belajar. Makanya kenapa semesta memberi Anda darkness of the soul, titik terendah kehidupan, rasa sakit yang amat dalam. Dan dunia ini seperti hancur, Anda seperti mati, tidak memiliki rasa, tidak lagi bisa berpikir. Itulah yang dimaksud dengan titik terendah, ya, darkness of the soul. Dan disitulah biasanya orang setelah mengalami darkness of the soul seperti mati, ya, pikiran kita tidak berfungsi, kita akan mengalami kebangkitan kundalini secara alami, ya. Tapi tidak semua orang mengalami kebangkitan kundalini secara alami. Kundalini juga bisa dibangkitkan. Banyak orang yang mencari master kundalini untuk membangkitkan kundalininya, ya. Itu hak ajasi masing-masing. Tapi kalau saya, kundalini saya bangkit secara alami, memang sudah kehendak semesta, ya. Dan di sinilah pemahaman saya mengenai apa itu spiritual. Karena jika mau diceritakan semua tidak ada habisnya. Mungkin cukup sekian, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Salam rahayu dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for